puji Tuhan. Senang kembali kalau malam ini kita boleh bertemu dengan Bapak Ibu Saudara dalam satu acara spesial. Ini merupakan acara malam misi buat kita, di mana saudara pengajaran pada malam ini akan disampaikan seperti biasa oleh hambanya Pak Pendeta Immanuel Dun untuk memperlengkapi kepada setiap kita, baik yang ada di kota besar, kota kecil, atau pelosok, untuk benar-benar mengerjakan misi amanat agung yang Tuhan sudah perintahkan secara efektif. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, selamat malam. Ya, selamat malam. Puji Tuhan. Puji Tuhan, saudara yang hadir di Zoom, yang hadir di YouTube, terima kasih buat kehadiran saudara. Kami menyapa Ibu Pendeta Viola Wisman dari Sulawesi Utara hari ini bisa hadir. Pendeta Ferry dan Pendeta Nasution dari Medan, terima kasih. Kami berharap bisa mengajak teman-teman yang lain. Amin, terima kasih. Kami berharap bisa mengajak teman-teman yang lain supaya kita dapat saling mendoakan, saling memberkati, sharing, dan membangun kekuatan bersama untuk membawa Indonesia dalam transformasi dan kemuliaan bagi Tuhan. Hari ini kita melanjutkan seri pengajaran misi dan pekabaran Injil yang keempat. Dengan subtema malam hari ini adalah peperangan rohani sebagai strategi misi merebut teritorial baru. Subtema kita membahas tentang peperangan rohani dalam kaitan misi. Misi selalu berkaitan dengan teritorial, tentang wilayah-wilayah, tentang daerah-daerah yang direbut, yang diisi dengan pengajaran kebenaran yang mengubah cara-cara sinkretisme. Seperti apa yang sudah kita doakan pada pokok doa yang terakhir. Ada 12 kantong Kristen yang hari-hari ini berkembang secara pesat, bahkan lebih dari 12. Membuktikan bahwa pelayanan dan peperangan rohani selalu memberikan pengaruh dan dampak yang besar bagi kerajaan Allah. Kalau kita melihat subtema ini, lalu kita menemukan satu kalimat. Apa kolerasi antara peperangan rohani dalam misi dan merebut teritorial atau wilayah sebagai klaster pada komunitas dan ujung-ujung bumi? Apa hubungannya? Bukankah kita berpikir seperti pokok doa kita yang kedua atau yang pertama? Ada banyak orang yang lebih nyaman berada di kota-kota dengan penawaran dan keramaian daripada pergi ke daerah-daerah yang sunyi sama seperti Filipus. Tetapi justru dia membawa sebuah perubahan besar pada klaster baru, yaitu Afrika, dijangkau bagi Tuhan. Apa kolerasi antara peperangan rohani dalam misi dan merebut teritorial baru? Saudara, pelayanan-pelayanan misi tidak pernah terlepas dari doa dan peperangan rohani. Misi tidak bisa dilepaskan, karena misi adalah sebuah aksi dalam program-program nyata. Sementara pergerakan-pergerakan itu dimulai dari sebuah doa dan peperangan rohani. Intinya, ketika peperangan rohani di alam roh terjadi pergeseran kepemilikan di satu wilayah, di satu teritorial yang tadinya dikuasai, dicengkeram oleh kuasa gelap dan milik setan, sehingga seluruh penduduknya dikendalikan oleh setan. Maka pada satu keadaan ketika doa dan peperangan rohani dinaikkan bertalu-talu dengan skema yang sangat kuat, dengan kegerakan yang kuat, perlahan tapi pasti ikatan kuasa gelap yang mempengaruhi penduduk dan masyarakat terlepas. Sehingga rasa antusias mereka mencari kebenaran sangat terbuka. Kalau kita memperhatikan Bapak Ibu Saudara, gejala-gejala umum di masyarakat, gejala-gejala sosial dan gejala-gejala kejahatan di sebuah daerah, seringkali orang berpikir akibat dari persoalan sosial saja. Betul, ada persoalan sosial. Tetapi sudahkah kita menyadari bahwa sebuah kejahatan di sebuah komunitas, satu suku, satu kelompok, itu terjadi karena kekuatan alam roh, kekuatan kuasa jahat di alam roh yang mengendalikan masyarakat. Sehingga mereka hidup dalam dosa dengan penuh kebanggaan. Mereka berbuat jahat dengan penuh kebanggaan. Ada beberapa daerah di Indonesia ini, kalau mereka merampok,
pada waktu-waktu yang lalu. Mereka merampas sebuah mobil yang melewati desa mereka. Mereka tidak merasa bersalah. Mereka merampok itu bukan 1-2 orang, bisa satu desa keluar hanya untuk merampok beberapa mobil yang melewati daerah itu. Tahun 74 di daerah kami pernah mengalami itu. Sopir dengan seluruh penumpang dengan pakaian dalam saja. Seluruh dirampok oleh satu desa. Dan mereka sangat bangga dengan sebutan-sebutan itu. Bahkan mereka juga berangkat ke kota-kota lain melakukan tindakan-tindakan perampasan dan perampokan. Dan mereka berpikir mereka sedang melakukan sesuatu yang baik. Karena hasil rampokan, dirampasan dibagikan bagi kesejahteraan masyarakat. Ya kayak Zorro gitu. Tapi saudara tahu bahwa perilaku masyarakat secara daging, secara jasmani, itu sangat dipengaruhi oleh kekuatan roh yang mengendalikan. Ketika kekuatan roh mengendalikan sebuah daerah, maka daerah masyarakat yang tinggal di daerah itu, suka atau tidak akan dipengaruhi oleh kekuatan itu. Perlahan tapi pasti, mereka akan hidup dalam kejahatan dosa-dosa yang sistemik. Di beberapa daerah, orang minum mabuk menjadi sesuatu yang biasa. Tapi karena sebuah kebiasaan yang berulang, kuasa gelap mengambil tindakan hati itu sehingga membuat mereka hidup dalam kemabukan. Dan yang sangat menyedihkan, tingkat kemabukan tertinggi di Indonesia justru terjadi di kantong-kantong Kristen. Bagaimana tanggung jawab orang percaya sebetulnya di dalam gereja Tuhan? Tadi kita sudah berdoa untuk para pemimpin gereja memiliki kesadaran penuh, melihat kepentingan misi secara luas, sehingga aset mereka, keuangan mereka berdayakan untuk mengutus orang-orang ke ladang-ladang misi. Karena COVID telah memberikan sebuah konfirmasi jelas bagi kita hari ini, bahwa gedung-gedung yang dibangun dengan harga ratus miliar tidak berguna sama sekali bagi peribadatan hari-hari ini. Ini sebuah konfirmasi bahwa sebetulnya dengan kita menanamkan, mengirimkan, menyimpan harta kita di sorga, maka ngengat dan karat tidak akan merusaknya. Sehingga hari ini kita sangat bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena Allah sedang membawa kita dalam sebuah pengalaman baru lewat COVID ini. Lalu apa tanggung jawab orang percaya? Bukankah orang percaya itu yang telah menerima keselamatan, menikmati keselamatan itu secara baik? Banyak orang berpikir setelah aku selamat menjadi orang percaya cukup. Kalau saudara, Yesus mati hanya untuk menyelamatkan saudara saja, selesai, maka lebih baik orang yang berpikir seperti itu langsung diangkat ke surga supaya tidak berbuat dosa lagi. Tapi justru ketika Anda diselamatkan, Anda punya tanggung jawab sosial, tanggung jawab rohani, tanggung jawab moral. Yaitu bagaimana saudara berbagi keselamatan itu kepada orang-orang yang belum mendapatkannya. Saudara sambil bertumbuh dalam Tuhan, bertumbuh dalam kehidupan rohanimu sepanjang hidupmu, engkau juga memberi hidup saudara bagi orang lain dalam rangka membagi keselamatan. Karena itulah setiap orang percaya dipanggil untuk melakukan hal-hal yang luar biasa. Rasul Paulus mencatat dalam Roma pasal yang ke-6, bahwa orang percaya adalah orang yang berperang melawan dosa di dalam diri mereka. Dosa turun dalam diri manusia akibat kejatuhan Adam dan Hawa. Warisan itu atau kemampuan berbuat dosa itu terjadi. Memang ada warisan dosa, kemampuan berbuat dosa. Seorang anak kecil sekalipun tidak perlu diajarkan berbuat dosa, dia mampu melakukan dosa. Tetapi ada dosa yang datang dari dirinya sendiri, di mana atas kemauannya, seluruh hati dan pikirannya melakukan dosa dan kejahatan. Lalu yang kedua, Paulus berkata dalam pasal yang ke-6 dari kitab Efesus pasal yang ke-6 ayat 10-18, dia berkata bahwa kehidupan kita manusia itu adalah kehidupan dalam peperangan rohani. Siap atau tidak siap kondisi kita, sesungguhnya kita berada dalam dimensi peperangan rohani. Ketika kita tidur, ketika kita bangun, ketika kita bergerak, kita beraktivitas, persentuhan dengan kekuatan-kekuatan dimensi yang menguasai satu daerah itu sangat kuat. Saudara mungkin sering kali pergi ke daerah-daerah pelayanan dan saudara mendapatkan mimpi di malam hari diserang kuasa gelap.
saudara nggak bisa bangun mungkin, saudara merasa ketindihan, saudara nggak bisa mengalami kelepasan dan kebebasan. Anda merasa ada sesuatu yang mengendalikan hidup saudara. Allah mengajarkan kepada kita dalam firman-Nya bahwa dimensi peperangan rohani itu adalah sebuah fakta yang tidak bisa dibebaskan, yang tidak bisa ditolak. Bahwa kekuatan kuasa gelap berusaha mengendalikan satu daerah, satu wilayah, satu pribadi. Ibu Pendeta Viola Wisman, boleh saya saksikan apa yang kami lakukan kepada dirimu sekian puluh tahun yang lalu? Halo? Masih adakah Ibu Pendeta Viola Wisman di situ? Ada. Ada. Baik. Bapak Ibu, Ibu Pendeta Viola Wisman ini kurang lebih 20 tahun yang lalu adalah seorang pemimpin salah satu inhutani perhutanan di Sumatera Selatan. Dalam pengembalaan misi, saya khotbah di sebuah hotel, lalu ibu ini hadir. Dan ketika dia hadir, saya menyampaikan tentang pelayanan pelepasan. Selesai saya khotbah, saya turun, dia mendekati saya dengan seorang teman, minta alamat. Saya kasih alamat saya, besok dia datang untuk melakukan counseling. Ketika counseling sedang berjalan beberapa saat, tiba-tiba manifestasi kuasa gelap yang menguasai ibu ini bereaksi begitu kuat. Dan saat itu juga dia berteriak, lalu dia jatuh di depan meja kantor saya, lalu kami mulai menumpangkan tangan. Singkat cerita, pelayanan itu tidak bisa dikerjakan 1-2 hari. Sampai berhari-hari, 1 minggu lebih melakukan pelayanan pelepasan. Karena ada roh yang mengendalikan, roh teritorial. Nama roh itu roh AT yang ada di Sulawesi Selatan. Roh itu mengendalikan sangat kuat. Dia bisa mengangkat dengan satu tangan 2 orang yang menduduki tangannya. Dia bisa angkat dengan kekuatan yang super sekali. Dan ketika dia dibebaskan, dilepaskan, dia mengalami satu transformasi kehidupan. Dan hari ini dia sebagai seorang pendeta, sebagai seorang gembala yang sedang melakukan pelayanan misi seperti Bapak rohaninya gembala yang sudah membawa dia dalam pelepasan. Terima kasih Viola, Anda telah memberikan semangat bagi pelayanan teritorial. Sesungguhnya Allah bekerja dengan kuasanya ketika setiap kita peka melihat kepentingan dan kebutuhan kerajaan Allah. Dalam 2 Korintus 4 ayat 8 berkata begini, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara dan yang tak kelihatan adalah kekal. Rasul Paulus ingin menjelaskan kepada kita bahwa ada 2 dimensi dunia di mana kita ada hari ini. Dunia yang kelihatan, yang bisa kita lihat, yang bisa kita raba seperti handphone, mikrofon, laptop, apa saja, merupakan sesuatu yang bersifat sementara, yang kelihatan. Dan Paulus berkata, ada lagi dunia yang tidak kelihatan, yaitu Allah, kerajaan sorga, malaikat, dan segala sesuatu yang bersifat kekal. Paulus ingin menasihati kita hari ini kepada dimensi dunia seperti apakah engkau meletakkan hidupmu secara permanen. Jika engkau meletakkan harapanmu kepada hal-hal yang bersifat sementara, maka firman Tuhan berkata hal-hal sementara itu jugalah yang dicari oleh bangsa-bangsa. Tetapi hal yang dicari oleh orang-orang yang percaya, yaitu mendahulukan kerajaan Allah. Sesuatu yang nggak nampak, tetapi memiliki nilai kekal. Sebagaimana Alkitab katakan, sejauh mana harapanmu? Apakah engkau gantungkan kepada hal-hal yang kelihatan? Dengarkan saya, kalau engkau andalkan hartamu, engkau andalkan jabatanmu, engkau andalkan profesimu, engkau andalkan apapun di dalam dunia, saatnya akan tiba, Anda akan kecewa. Kemarin viral di media WA, cerita seorang kaya raya dari Eropa yang meninggal karena COVID, dan anaknya memberikan sebuah postingan sangat menyedihkan. Papa kami sebagai seorang kaya, seorang yang hebat, mengumpulkan harta begitu banyak. Tapi ketika dia pergi, dia tidak membawa apa-apa. Kemana engkau menggantungkan harapanmu? Kepada hal-hal yang kelihatankah?
COVID sudah mengajar kita bahwa hal-hal yang kelihatan yang dibangun secara besar, gereja superpower hari ini tidak ada apa-apa. Kalau dalam waktu berjalan tidak terjadi perubahan, bisa menjadi gedung mangkrak yang tidak bisa digunakan secara baik. Akan timbul penyesalan andaikan uang begitu banyak dibagikan dalam gerakan misi. Jangan-jangan dalam waktu dekat Yesus datang. Kenapa? Karena Injil diberitakan ke semua orang baru Yesus datang. Amin. Saudara-saudara, mari kita letakkan harapan kita kepada hal-hal yang kekal. Kerajaan Allah, rancangan keselamatan Allah. Kekekalan itulah yang menjadi tujuan akhir dari perjalanan kita. Ketika Lucifer tinggal dalam kekekalan, ada ambisi yang besar dalam dirinya. Sehingga Alkitab berkata, karena engkau menjadi tinggi hati, dan berkata, aku duduk di takhta Allah, di tengah-tengah intan. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar. Itu tercatat dalam Yesaya 14 dan Yeskiel 28. Sejarah mencatat, Alkitab mencatat bagaimana kejatuhan Lucifer. Siapakah Lucifer? Makhluk kekal yang mengalami pengalaman-pengalaman surga. Sebagai pribadi, beberapa ahli teologi berpendapat bahwa dalam tubuhnya terdapat alat musik yang begitu indah. Sementara dia melangkah menghasilkan suara pujian penyembahan kepada Allah yang luar biasa. Dia dekat dengan tahta Allah, dia dekat dengan Allah. Tapi Alkitab berkata, dia menjadi tinggi hati, dia menjadi sombong, dia ingin naik di tahta Allah, dia ingin menjadi sama seperti Allah. Sehingga Allah mencampakkan dia. Iblis dibuang dari surga karena sombong. Berusaha mengkudeta Allah. Dibuang ke bumi. Kebencian yang berat dalam diri iblis. Ketika dia dicampakkan ke bumi, Allah menjadi musuhnya. Dan semua produk Allah ketika dia dicampakkan ke bumi menjadi konsentrasi perhatiannya. Mulai hari itu, semua makhluk ciptaan Allah di bumi menjadi intimidasi dan tekanan-tekanan yang berat daripada si setan. Kalau saudara memperhatikan Kejadian pasal ketiga, bagaimana Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dikalahkan oleh setan. Mengapa demikian? Karena semua produk Allah ada sebuah keinginan untuk dikalahkan. Mengapa? Karena dia ingin menguasai Allah, dia ingin naik lebih tinggi daripada Allah. Apalagi ini cuma produk. Walaupun apa yang diciptakan itu segambar, sepeta, seteladan dengan Allah, tetapi tidak mungkin dia bisa mencapai keinginannya kalau dia tidak bisa menguasai bumi. Lalu modus operandi kejahatan pembunuhan tingkat 1 pertama terjadi dalam Alkitab dicatat, Kain membunuh Habel. Dari mana jenis kejahatan itu bisa datang? Memang Alkitab mengajarkan bahwa dalam diri kita ada kehendak bebas, free will. Kehendak bebas itu adalah kehendak kita mengatakan tidak atau iya terhadap sesuatu yang dilarang atau disetujui oleh Allah. Akibatnya dosa merajalela sepanjang sejarah hidup manusia. Dari Kejadian pasal 3 sampai Kisah Rasul Wahyu pasal 20, itu semua inti dari semua problem manusia mengatasi dosa-dosa mereka. Sehingga Allah harus melakukan sebuah upaya dengan sebutan Missio Dei, di mana Allah melakukan misinya bagi dunia ini. Allah harus datang dalam dunia ini. Kristus hadir memberikan sebuah misi, yaitu Missio Christio, misi Kristus. Dan dilanjutkan dengan misi eklesia, di mana gereja diberikan tanggung jawab melanjutkan misi Kristus yang telah menyatakan kasih dan kematiannya di kayu salib. Yesus pun dicobai, tetapi 2 Petrus berkata, di dalam dirinya dan kata-katanya tidak ada kesalahan dan dosa. Yesus tidak mampu dikalahkan. Iblis mencobai dia setelah Yesus berpuasa, lapar dan haus. Di tengah-tengah kebutuhan fisik ada tawaran-tawaran yang menyenangkan. Rubah batu jadi roti. Kebutuhannya memang roti, maka penawarannya adalah roti. Tetapi semua tawaran itu gagal. Yesus menjadi pemenang. Dan kemenangan itu memberikan sebuah pintu gerbang keselamatan kekal bagi kita hari ini. Roma 5:12 berkata, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah juga maut itu telah menjalar kepada semua orang,
Karena semua orang telah berbuat dosa. Dampak dari kejatuhan Adam dan Hawa memberikan sebuah warisan dosa. Dosa warisan artinya semua manusia keturunan Adam harus menanggung akibat dosa dan memiliki kodrat atau natur dosa. Dalam dirinya tidak perlu diajar kemampuan berbuat dosa. Tetapi ketika seorang menjadi percaya, ada buah roh, kasih, sukacita, dan sebagainya diberikan kepada saudara dan saya sebagai sebuah sarana untuk mengalahkan niat dan natur dosa. Sehingga kita mampu melawan kodrat itu dengan kekuatan. Tetapi itu bukan hal yang mudah jika kita tidak membangun hubungan terus dengan Tuhan. Dosa perbuatan adalah dosa masing-masing orang, sehingga setiap orang akan menanggung apa yang dia perbuat. Kalau dia mencuri, ada hukum di dunia yang mengatur. Dia membunuh, ada pasal-pasal yang dia langgar. Negara dapat menangkap, negara dapat mengeksekusi sesuai dengan kesalahannya. Tetapi di hadapan Allah pun terjadi satu eksekusi ketika orang itu tidak berbalik kepada Allah. Akibat dosa ini adalah kutuk, anatema, terpisah dari Allah selama-lamanya. Inilah persoalan yang membuat gereja harus bangkit. Gereja harus hidup. Gereja harus mengerjakan tanggung jawabnya. Mengapa? Karena musuh kita, kuasa gelap, telah menjadi kekuatan yang meneror seluruh hidup manusia. Dan teror ikatan kuasa gelap itu begitu rapi, begitu kuat di setiap lini. Kalau saudara membangun kehidupan peperangan rohani sebagai seorang yang peka dalam Tuhan, setiap Anda pergi ke setiap daerah manapun yang saudara kunjungi, saudara akan menemukan titik-titik di mana kekuatan itu mengendalikan masyarakat. Sering saya membawa tim dan kami mengadakan survei lapangan melihat kondisi pelayak kehidupan orang-orang. Saya ingatkan kepada tim, bagaimana kita melihat kekuatan roh di alam roh itu mengendalikan satu masyarakat. Untuk mengetahui kekuatan roh yang mengendalikan satu masyarakat, lihatlah perilaku dan kelakuan mereka. Kalau perilaku dan kelakuan mereka tidak hormat kepada orang tua, tidak mengasihi orang tua, tidak bertanggung jawab sebagai seorang anak, orang tua tidak peduli kepada anak, tidak memperhatikan anak, orang tua tidak memperhatikan kebutuhan keluarga dan sebagainya. Itu satu roh yang mengendalikan kekacauan namanya. Satu daerah orang hidup dalam perjudian, mabuk-mabukan, hidup dalam kejahatan. Roh itu yang mengendalikan, sehingga secara perlahan tapi pasti kita melihat pertalian jenis kejahatan itu terjadi di mana-mana. Di kantong-kantong Kristen, tempat-tempat mabuk, di samping gereja malah. Saya pergi di beberapa kota, orang suka sekali membuka tempat mabuk, tempat judi, itu di samping gereja. Saya nggak ngerti apa filosofinya ini. Tapi kebanyakan saya jumpai begitu. Dan ternyata salah satu hal yang saya perhatikan, ternyata mereka bisa menukar uang mereka di tempat itu, supaya bisa menggunakan uang yang lebih kecil ke gereja. Saya pikir di tempat lain jangan seperti itu. Nah, peperangan rohani saudara terjadi pada tingkat pribadi. Secara pribadi setiap orang mengalami peperangan rohani. Yang kedua, tingkat okultisme. Ini ikatan belenggu yang mengendalikan. Lalu ikatan peperangan rohani yang ketiga adalah pada teritorial, pada wilayah, pembelengguan. Dan gereja Tuhan harus bangkit dalam peperangan rohani. Dalam teori peperangan, saudara, juga peperangan rohani, ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, dalam melakukan peperangan rohani, baik secara pribadi, baik secara komunitas, baik secara teritorial dalam okultismenya, maka saudara harus mengetahui 3 hal. Yang pertama, kenali diri Anda. Kenali diri Anda. Ketika Anda mengenal diri Anda, siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Kalau Anda tahu siapa dirimu, Anda tahu kuasa yang ada pada dirimu. Yang kedua, kenali musuhmu. Kalau engkau kenal siapa musuhmu, engkau dapat mengukur kekuatannya,
engkau tahu kekuatan kelemahannya, maka strategi-strategi yang kau bangun untuk menghadapinya akan lebih realistis. Lalu yang ketiga yang Anda harus perhatikan, gunakan strategi yang tepat. Mengapa? Karena Anda kenal dirimu. Mengapa? Karena Anda kenal siapa musuhmu. Nah, hal ini perlu kita perhatikan. Bagaimana Efesus pasal 6 ayat 10-12 menjelaskan bagaimana kita harus mengenal diri kita. Paulus mengatakan akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kuat kuasanya. Ketika Paulus sedang berbicara tentang peperangan rohani, Paulus mengutamakan tentang pribadi yang terlibat dalam peperangan rohani. Ketika peperangan terjadi di muka bumi ini, tidak ada satupun negara, tidak ada satupun tentara yang tidak menyiapkan diri. Tentara berlatih sedemikian rupa. Ada yang di Kowat, ada yang di Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara. Mereka berlatih. Kepolisian juga. Tujuannya apa? Siap siaga ketika dibutuhkan. Paulus berkata, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kuat kuasanya. Seorang yang masuk di dalam pelayanan peperangan rohani, kenali dirinya. Sudahkah engkau kuat dalam Tuhan? Sudahkah engkau mengambil kekuatan kuasa Tuhan? Sudahkah kekuatan itu ada pada diri saudara? Terlibat Anda masuk dan merasakan kekuatan itu. Selama 34 tahun saya menggembalakan di kota Palembang. Banyak pelayanan pelepasan yang kami lakukan, ratusan kasus yang kami hadapi. Sampai dalam perjalanan waktu, banyak hamba-hamba Tuhan, orang-orang percaya di kota-kota sekitarnya, kalau ada anaknya kerasukan, menelpon kita. Mengajak saya, minta data. Bahkan teman-teman dari gereja lokal sekitar telepon tengah malam, mau fajar, mau pagi, telepon, Pak Ndung, tolong dulu Pak, datang dulu. Jemaat kami kerasukan. Saya bilang, Pak, Bapak bisa layani. Enggak Pak, Bapak spesial pelayanan pelepasan. Saudara keliru. Kalau dibilang ada hamba Tuhan pelayanan pelepasan khusus, memang ada keterampilan-keterampilan yang muncul akibat satu pelayanan yang ditekuni. Tapi setiap orang diberikan kuasa untuk mengusir setan. Bahkan membangkitkan orang mati pun kuasa itu diberikan kepada setiap orang. Asalkan orang itu memiliki satu hubungan yang kuat. Kuat di dalam Tuhan. Dan dia mendapatkan kekuatan. Maka Paulus berkata, ketika orang itu sudah membangun kekuatannya, mengenal dirinya, maka Paulus berkata, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat. Nah, kita diminta untuk menjadi kuat, bertahan dari tipu muslihat. Mengapa? Karena dalam ayat yang pertama, kita kuat. Tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka dia akan lari daripadamu. Karena itu perjuangan kita bukanlah perjuangan melawan darah dan daging. Orang Kristen tidak berperang sesama orang Kristen. Orang percaya tidak berperang melawan gereja tetangga. Pendeta A dengan pendeta B tidak perlu berkelahi di dunia YouTube apapun dengan paham dan pengajarannya. Kalau klarifikasi silakan. Tapi tidak ada niatan dalam diri kita untuk bermusuhan satu dengan yang lain. Mengapa? Karena jelas di sini ada batasan. Lawan kita dalam peperangan rohani bukan manusia, tetapi lawan kita adalah pemerintah-pemerintah. Bukan pemerintah Indonesia. Pemerintah itu yang dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari mengambil kata setan-setan, ya, penguasa-penguasa melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi jelas bagi kita hari ini bahwa kita harus mengenal diri kita. Ayat ini mengajarkan kepada kita beberapa kebenaran penting yang harus kita perhatikan. Pertama, kita hanya bisa menjadi kuat kalau kita tunduk dan memiliki komunikasi rasa hormat kepada Allah. Selama kita tunduk kepada Allah, selama itu kekuatan Allah melimpah ruah dalam diri kita. Tidak perlu takut masuk dalam sebuah peperangan rohani, walaupun dimensi kekuatan roh yang mengendalikan kota atau wilayah itu sangat kuat.
Dengan bukti secara nyata masyarakatnya terintimidasi dan melakukan kejahatan-kejahatan. Saya memberi kesaksian di kota di mana saya menggembalakan. Pada waktu itu pemerintah membuat sebuah daerah tujuan wisata dengan membangun ular naga panjang sekali, sudah berkilo-kilometer, dibuat sebagai pemisah jalan. Di jalan yang lain ada burung hong. Dan ketika para pendoa datang dari Jakarta, dari Jawa, mereka berdoa dan tim berdoa dari Palembang, sama dapat bahwa kota ini dikendalikan oleh kekuatan roh ini. Dan pernyataan Tuhan berkali-kali sampai akhirnya yang mengagetkan kami, terpasanglah tembok-tembok itu, ular yang panjangnya berkilo-kilometer, saudara, dengan kepalanya menghadap ke arah gereja kami. Kepalanya besar sekali, saudara, di persimpang jalan Kapten Arifai dengan persimpangan Sudirman. Kepalanya besar, tinggi besar. Ketika itu sudah dimulai diresmikan, kami merasakan kekuatan kuasa itu semakin menjadi-jadi. Saya tadi katakan, saudara, apa yang terjadi di bumi, kekuatan-kekuatan yang terjadi di bumi, hal-hal yang melenceng dari kebenaran Allah, itu dimulai dari kekuatan alam roh. Ketika roh itu menguasai sebuah daerah, maka kehadiran roh itu dia wujudkan dengan bentuk-bentuk fisik kehadirannya. Dan ketika kami melihat itu, kami bersepakat masuk dalam doa. Dan kami ada doa bersama gereja-gereja JDS waktu itu. Setiap hari Jumat jam 9 malam sampai jam 5 pagi kami berdoa 3 sesi. Dihadiri oleh banyak para pendoa. Lalu kami juga mengadakan doa puasa. Gereja-gereja lain juga melakukan, gerakan doa juga melakukan. Dan pada waktu berjalan waktu, saudara, tiba-tiba pagi hari saya baca koran. Beritanya, kepala naga putus. Saya kaget, ada fotonya besar. Saya bergegas dengan kendaraan lari menuju ke lokasi. Dan saya lihat, dan saya foto. Wah! Dan menurut pemberitaan, sampai hari-hari berikutnya, investigasi dilakukan, tidak tahu kapan dan siapa pelakunya. Saudara, kepala naga itu, saudara, dalamnya ada besi. Besi-besi besar, tapi bisa putus. Dan para pendoa meyakini bahwa ketika Allah menyatakan kuasanya di kota Palembang, maka kekuatan yang mengendalikan secara fisik itu dihancurkan dan dikalahkan. Persis seperti ketika Musa, Harun, dan Hur mengangkat tangan, terjadi peperangan dalam alam roh, maka Yusak atau Yosua yang berperang di alam nyata mengalami kemenangan. Dan kemenangan itu dapat dinyatakan dengan menjarah lawan dan mengalahkan lawan. Jadi kita hanya bisa menjadi kuat ketika kekuatan Allah dalam diri kita. Lalu perlengkapan senjata Tuhan yang melindungi kita. Kita tidak bisa menggunakan kekuatan kita. Karena peperangan kita bukanlah melawan manusia yang terbatas, tetapi melawan kekuatan yang sangat kuat. Saya memberikan sebuah perbandingan kekuatannya. Dalam Yudas ayat yang ke-9 menceritakan tentang malaikat Mikael. Mikael ini malaikat yang sangat kuat. Mungkin lebih kuat dari malaikat-malaikat yang lain. Malaikat ini berhadapan dengan penghulu kekuatan si jahat. Di dalam kitab Daniel, dia juga berperang melawan Lucifer. Bahkan nanti dalam kitab Wahyu, dia berperang juga melawan Lucifer. Tetapi ketika Mikael yang sangat kuat, yang sangat super power itu, sebagai malaikat ciptaan Allah dengan kekuatan yang besar, ketika mengalahkan musuhnya, dia tidak menggunakan kekuatannya, tapi dia menggunakan otoritas Allah. Dengan kalimat, kiranya Tuhan menghardik engkau. Itu kalimat beliau. Bahwa Allah memberikan kekuatan kuasanya. Seperti yang tercantum dalam Wahyu pasal 12 ayat 7 dan 8. Mencatat bahwa pada akhir zaman Mikael akan mengalahkan iblis. Walaupun demikian, saat berkonflik dengan iblis, Mikael menghardik iblis dalam nama dan otoritas Tuhan, bukan atas dirinya sendiri. Apa yang kita dapatkan di sini? Sebesar apapun kekuatan musuh, kita akan dapat mengatasinya. Mengapa?
Karena otoritas kuasa itu sudah diberikan kepada gereja, sudah diberikan kepada saudara. Dan bagaimana cara kita mendapatkannya? Hanya melalui hubungan kita dengan Yesus. Orang Kristen akan memiliki otoritas terhadap iblis dan pengikut-pengikutnya. Dengan kuasa dalam nama Yesus, kita memiliki kuasa yang besar untuk dapat mengalahkan si setan. Pak Hebron salah seorang yang terlibat dalam pelayanan pelepasan. Banyak hal-hal yang saya perhatikan dari video beliau di YouTube. Saya perhatikan banyak rekan-rekan hamba Tuhan yang lain juga melakukan itu. Dan saya juga terlibat banyak dalam pelayanan peperangan rohani, melepaskan teritorial wilayah tertentu dari cengkeraman setan. Lalu terjadi pertobatan massal, pertobatan besar, orang-orang datang mencari Tuhan. Pada suatu saat, saudara, kami melayani seorang pemuda Tionghoa. Dia menjadi guru honorer di sebuah sekolah di kota Palembang. Waktu kami layani terjadi pertobatan, lalu dia beberapa minggu kemudian membawa kekasihnya ikut bersama ibadah. Ternyata kekasihnya dari teman kita dari seberang, dari suku asli Palembang, lalu dia menyerahkan diri kepada Tuhan. Nah, sebelum dibaptis, si anak muda ini beritahu sama saya, Om, papa mama saya juga rindu dilayani. Kalau kami datang melayani keluarga itu, waktu kami datang pertama kami layani, kami dorong mereka untuk menyerahkan berhala, karena di tembok-tembok rumah mereka begitu banyak berhala alat-alat penyembahan berhala, dan mereka melakukan itu dengan setia, berpuluh-puluh tahun dari zaman engkongnya, dari zaman di atas engkongnya lagi, semua mereka terlibat dalam penyembahan berhala. Lalu waktu kami datang untuk yang kesekian kali, kami datang dengan persiapan pelayanan pelepasan dan mencabut benda-benda itu. Lalu ketika kami datang dengan doa puasa, kami bertemu dengan keluarga itu, lalu kita mulai berdoa. Dan kami bilang sama tim, tolong tim yang ikut adalah orang yang siap. Jangan Anda ikut tapi Anda nggak siap. Yang tidak siap boleh mundur, sama seperti Gideon ketika dia melakukan pengurangan pasukan, dia memberikan kesempatan untuk yang tidak siap mundur. Lalu akhirnya semua tim mereka bilang kami siap kok. Saya tanya sama anak perempuan ini, saya bilang bagaimana kau? Siap kok. Kekasihnya juga siap. Lalu kami berangkat menuju ke lokasi pelayanan. Sampai di sana, saudara, kami berhadapan dengan roh yang mengendalikan wilayah itu. Begitu kami masuk wilayah itu, terasa banget penguasa-penguasa di daerah itu langsung berusaha menghambat kami. Kami melihat roh itu mulai bergerak. Ada roh-roh di kiri kanan mobil mendekati kami. Waktu kami tiba di sana, ada yang merasakan gak nyaman. Saya merasakan ada hal-hal yang berkelebat dengan cepat, benda-benda warna hitam. Saya bilang waspada, roh teritorial yang menguasai daerah ini sedang mengintai kita. Lalu ketika kami datang, kami mulai menyanyi, menyembah. Lalu kami mulai melakukan pelayanan pelepasan. Saudara, saya katakan dalam nama Yesus, kami cabut semua akar penyembahan berhala, mesbah-mesbah tempat hadirnya kuasa gelap, sehingga otoritasnya membelenggu masyarakat di desa ini, sehingga mereka semua tunduk kepada penyembahan berhala. Kami cabut dalam nama Yesus. Dan saudara, ketika kami lakukan itu, terjadi manifestasi. Kayu-kayu yang ditempelkan di tembok dengan 4 paku tidak bisa dicabut. Bahkan ada jemaat kami yang badannya besar, si Aming. Kok Aming dia pakai linggis besar, dia tarik, tidak bisa jebol. Padahal cuma paku biasa, sudah hanya 4 buah paku. Saya bilang, Ming, stop. Masuk dalam peperangan rohani. Peperangan rohani lah. Tiba-tiba lagi peperangan rohani. Ada anak yang baru percaya tapi belum sempat masuk dalam pelayanan lebih lanjut. Tiba-tiba dia jatuh. Saya lihat dia jatuh. Saya bilang, tahu kenapa? Tiba-tiba suaranya berubah jadi seorang nenek-nenek tua. Dia berkata, kau baru datang di sini, tapi kau sudah sok-sokan mengusir aku. Kau yang pergi dari sini, kau nggak boleh di sini. Kau yang pergi, jangan tinggal di sini. Kami sudah sekian abad tinggal di sini. Ini orang-orang yang ikut kami dari zaman keluarga nenek moyangnya dulu sampai anak keturunannya ikut kami. Hari ini mereka menjadi bagian dari kami. Kau nggak bisa mengusir aku dari sini. Begitu suaranya berubah, kami tekan orang ini dengan kekuatan kuasa Tuhan.
kami hardik, kami bestraf-strafan dalam nama Yesus. Beberapa saat kemudian tiba-tiba roh itu keluar. Begitu roh itu keluar, saya bilang amin, pecahkan itu kayu. Begitu ditokok satu kali, jebol, lepas semua paku. Sudah bisa bayangkan, hanya 4 paku, tetapi punya kekuatan. Mengapa? Karena roh teritorial itu sekian ratus tahun ada di komunitas itu, mengendalikan wilayah teritorial itu. Ketika benda itu dihancurkan, langsung kami bakar di tempat, dan semua benda-benda jimat yang lain kami bakar, musnahkan. Terjadi perubahan besar. Bapak Ibu itu mengalami perubahan, keluarga besar perubahan. Beberapa hari kemudian, beberapa minggu kemudian, mulai mereka datang ke gereja, ikut dalam pembinaan, dan akhirnya komunitas itu diselamatkan bagi Tuhan. Jadi kekuatan kuasa itu terjadi hanya di dalam nama Yesus. Ketika teritorial itu dibongkar dengan kekuatan Tuhan, mereka akan terlepas. Orang-orang yang dikendalikan itu akan terlepas, dan mereka akan diselamatkan. Dan itu yang membuat orang-orang datang kepada Tuhan. Efesus pasal 6 ayat 13-18 memberikan kita gambaran mengenai senjata rohani yang Allah berikan kepada kita. Kita dipanggil untuk berdiri teguh, berikat pinggangkan kebenaran, berbaju zirahkan keadilan, memberitakan Injil damai sejahtera, memiliki perisai iman, ketopong keselamatan, pedang roh, berdoa dalam roh. Semuanya itu memiliki sebuah pengertian yang sangat jelas, bahwa kita perlu menyatakan kebenaran kita, melawan tipu muslihat iblis, memberitakan Injil damai sejahtera, memiliki perisai iman, ketopong keselamatan, pedang roh, berdoa dalam roh. Kita bisa tenang karena kita dinyatakan benar oleh karena pengorbanan Kristus bagi kita. Maka kita perlu memberitakan Injil. Betapa besarnya hambatan yang kita alami, betapa kuatnya kekuatan yang mengendalikan wilayah itu. Tidak penting, karena kekuatan Allah dalam diri saudara saya lebih besar daripada apa yang sedang kita hadapi. Dalam pelayanan-pelayanan itu di kota-kota yang kami kunjungi, kami seringkali mencari rumah-rumah yang tidak ditinggali sebagai tempat ibadah dan persekutuan. Kami seringkali mencari di mana rumah yang ditakuti oleh orang, di mana rumah setan katanya. Oh, rumah ini sudah 20 tahun, 30 tahun tidak ada yang menunggu, Pak. Kenapa? Karena setannya sangat berkuasa di situ. Maka kami akan datang dan berkata sama pemilik, Pak, kami sewa. Nggak usah, Pak, Bapak nggak usah sewa. Yang penting rumah ini bersih, Bapak tinggal di situ. Dan kami seringkali mencari rumah-rumah yang model kayak begitu, saudara. Dan kita melakukan peperangan rohani. Bahkan pada satu kota, ada satu penggusuran satu wilayah, tetapi di situ ada sebuah pabrik besar, dan ada sebuah menara tinggi besar. Dan setiap orang yang mendekati menara itu kerasukan. Setiap orang memotong pohon-pohon dekat menara itu kerasukan. Sehingga mereka berkata, tidak mungkin. Orang-orang pintar dihadirkan, tidak mungkin. Tidak mungkin pohon ini kita bisa tebang. Tidak mungkin bagian ini kita bisa runtuhkan untuk dibangun. Kenapa? Karena terlalu kuat. Sampai masuk di koran sudah. Dicari orang yang punya kekuatan, dapat menghancurkan kekuatan yang ada di situ. Menebang pohon dan menghancurkan menara itu. Masuk koran berhari-hari. Waktu jemaat membaca berita, mereka telepon saya, oh, ada tantangan baru. Apa? Baca koran hari ini. Halaman sekian saya baca. Saya kaget. Pemilik lokasi yang ingin membangun mencari orang-orang sakti untuk bisa meruntuhkan bagian itu. Kami datang menawarkan diri dengan itu. Kami ambil doa dan puasa. Dan kita mulai datang melakukan itu. Lalu orang-orang mulai bilang, wah ini berbahaya. Bapak ini nanti mati. Keluarganya nanti mati. Nanti orang-orang yang datang itu bisa mati. Habis mereka. Dan kami mulai mengambil alat-alat dan kami mulai hancurkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Satu persatu benda-benda yang menempel di tembok di mana saja hancur. Dan akhirnya bersih. Sampai masyarakat di sana terperangah melihat. Tadinya palu dipukulkan palu mental. Kapak dikapakkan kapak mental. Kenapa ini orang datang saja begitu saja. Hanya datang berdoa lalu semua hancur. Mengapa? Karena kita sadar kita datang dengan otoritas Allah. Seorang yang datang dengan kekuatan kuasa Allah, ada otoritas yang besar dalam dirinya,
Dia datang sebagai orang yang membawa kabar baik, maka dia harus membersihkan teritorial itu terlebih dahulu, sehingga keterbukaan mereka terhadap Injil akan membawa mereka datang menyembah Tuhan. Kalau satu daerah Anda belum perangi, Anda belum kalahkan roh yang mengendalikan, maka selama itu akan ada kesulitan-kesulitan bagi orang-orang yang ada di kampung itu untuk mencari Tuhan, membuka diri mendengarkan saudara-saudara berbicara. Mereka sulit. Mengapa? Karena Injil tidak bisa diberitakan di tanah yang berbatu-batu. Benih tidak dapat ditaburkan di tanah yang keras, di tanah yang bersemak duri. Dia akan mati. Tanah harus subur. Saudara perangi terlebih dahulu. Kuasai roh-roh yang mengendalikan, kalahkan dan bersihkan daerah itu. Maka dengan sendirinya masyarakat itu akan datang mencari Tuhan. Al-Molonga, kisah di Amerika Selatan yang saudara sudah nonton videonya, baca bukunya tahun 90-an menggemparkan dunia. Hanya ada beberapa tokoh yang datang dan sadar bahwa kota itu sudah dikendalikan sepenuhnya oleh kekuatan roh jahat. Ada ular yang mengendalikan wilayah itu. Kekuatan itu begitu hebat sehingga semua penjara penuh. Satu orang polisi satu hari, satu malam bisa menangkap 4 orang. Di mana-mana orang mabuk dan masuk ke dalam got, tidur di got. Setiap hari orang mencuri, merampok, dan polisi kewalahan. Sampai akhirnya pendeta-pendeta datang dan melihat peluang ini. Lalu mereka membuat terobosan dengan peperangan rohani. Mereka kalahkan, mereka ikat roh-roh orang kuat. Lalu akhirnya daerah itu dilawan oleh Tuhan, terjadi revival, terjadi kebangunan rohani. Roh itu dibebaskan. Orang-orang itu dibebaskan dari roh-roh itu. Lalu mereka diselamatkan. Dan dalam video itu menjelaskan kepada kita, polisi yang tadinya setiap malam berkumpul untuk menangkap orang, sejak terjadi transformasi, polisi kerjanya dari hari Senin sampai Sabtu, latihan KUR, latihan vokal grup untuk menyumbang lagu di hari Minggu. Penjara-penjara tutup, tidak ada lagi orang yang datang berbuat jahat. Maka Yesaya berkata, tidak ada lagi kejahatan terjadi di situ. Karena semua orang datang berduyun-duyun ke rumah Tuhan mencari Allah Yakub. Terjadi di sana. Revival terjadi akibat apa? Peperangan rohani. Karena itu saudara sebagai orang yang terlibat dalam pelayanan misi dan pekabaran Injil, Anda tidak boleh lepas dengan peperangan rohani. Karena peperangan rohani adalah cara membuka pintu yang berabad-abad yang tertutup. Itu bisa dijebol dengan peperangan rohani. Tembok-tembok yang tinggi yang tidak bisa dihampiri dapat dihancurkan dengan peperangan rohani. Karena itulah kuasa yang ada pada saudara saya adalah kuasa yang menghancurkan lawan. Karena itu Tuhan mintalah bangsa-bangsa ku berikan. Dia tidak menantang kita hanya melakukan pelayanan kepada 2-3 orang di sekitar kita. Bangsa-bangsa menjadi tujuan misi Tuhan. Dan Tuhan berkata mintalah. Kata minta di sini memiliki arti bahwa kita juga terlibat dalam upaya, dalam peperangan rohani. Kita perlu memberitakan Injil. Betapa sebesar apapun harga yang harus kita bayar. Kita tidak boleh goyah dalam iman kita ketika kita menghadapi tekanan itu. Saya bersaksi lagi, ketika kami masuk ke satu daerah PBB ya, PBB. Ketika kami masuk ke sana, kami mengadakan doa puasa sudah. Doa puasa sudah mantap, lalu kami hubungi orang-orang yang harus kami lakukan pendekatan pelayanan. Ketika tim datang, saya yang setir mobil L300. Mobil bannya saya ganti, remnya bagus, semua kondisi mobil fit, tidak ada persoalan. Baru pulang dari bengkel, saudara, mobil siap berangkat, tim masuk, sepanjang jalan kami berdoa. Saudara tahu ketika kami memasuki daerah itu tanjakan turunan, hanya 2, kiri kanan. Kalau ke kanan jurang, ke kiri tembok, ke kanan jurang, ke kiri gunung, hanya itu saja. Dan saudara, aneh, bin ajaib. Begitu kami masuk ke satu titik, kami mulai disambut oleh kekuatan roh yang mengendalikan teritorial itu. Saya lihat itu, saya lihat tim mulai tertidur. Saya lihat ke kiri, melamun. Yang di pojok mulai tertidur. Saya lihat ke belakang, mulai ngobrol. Saya teriak, berdoa. Kita sudah mulai masuk, kita disambut ini. Iya om. Di depan saya bilang, berdoa. Saudara, begitu saya mulai turun dari tikungan pertama, saya mulai ke kiri, setir saya ke kiri, rodanya ke kanan, saudara. Mungkin saudara nggak percaya. Setir mobil kami ke kiri, setirnya ke kiri, mobilnya ke kanan.
Saya mulai agak panik. Mengapa? Karena yang saya khawatirkan rem. Karena tahu turunnya sangat curam, dan kita harus ke kiri ke kanan. Setiap kali mobil ke kanan, setir ke kanan, mobilnya ke kiri. Kalau ke kiri dia ke kanan, terus begitu. Sampai ban mobil itu bau, karena saya harus tekan rem. Dan kami harus melewati daerah itu begitu lama dengan tekanan yang berat, semua menyanyi. Dan setelah kami tiba di daerah yang lancar, kami berhenti. Rem kami jebol. Rem kami jebol. Kenapa? Karena panas. Gigi 1, gigi 2, ngerem. Gigi 1, gigi 2, ngerem. Akhirnya berkali-kali kami mau ditabrakkan ke jurang. Berkali-kali kami mau ditabrakkan ke bukit. Berkali jurang. Berkali-kali. Sampai dalam mobil orang bilang, hati-hati om, hati-hati. Iya, saya bilang. Seperti rebutan saudara setir itu. Kalau saya ke kanan, seperti ada yang menarik ke kiri. Saya ke kiri, seperti ada yang menarik ke kanan. Berkeringat saudara. Terus saya berbahasa roh. Saya bilang terus berdoa. Roh teritorial di daerah itu menyambut kami dengan menghalangi dan berusaha memasukkan kami ke jurang atau menghantamkan kami ke batu-batu cadas di sebelah kiri. Tetapi Allah kuasa melakukan segala perkara. Kami lolos. Dan kami masuk kota itu. Dan kami mulai masuk penjarahan. Dan mulai melakukan pelayanan di kota ini. Dan terjadi sebuah pelayanan pendekatan. Terjadi revival. Dan pernyataan-pernyataan Tuhan yang luar biasa. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Perangan rohani dalam wilayah teritorial untuk menyelamatkan masyarakat dalam teritorial itu. Butuh harga yang mahal untuk Anda alami, lakukan. Dan itu dimulai dari bagaimana saudara mengetahui tentang dirimu. Dan engkau mengetahui tentang musuh yang menjadi lawan dalam pelayanan misi dan pekabaran Injil yang Anda lakukan. Kekuatan dan pertahanan kita yang paling utama adalah jaminan bahwa kita sudah diselamatkan. Dan tidak ada kuasa apapun yang dapat mengambil itu dari dalam diri kita. Mengapa? Karena kekuatan keselamatan dalam diri kita membuat kita tidak goyah. Walaupun kita digoncang dengan berbagai macam tekanan, hal-hal yang memberatkan sekalipun, peperangan rohani yang bertubi-tubi terus terjadi berhari-hari, tidak akan menyurutkan kita. Di tahun lalu, saudara, kami mendapatkan mahasiswa dari PPB, ada kurang lebih 15-16 orang. Dan ternyata orang-orang yang datang itu, saudara, orang-orang yang semua terlibat dengan kuasa gelap. Dan mereka yang sedang kami persiapkan untuk bermisi, ternyata terlibat dengan kuasa gelap. Lalu akhirnya saya memberikan materi pengajaran tentang baptisan. Setelah dibaptis, saya bilang sama mereka, kalian dibaptis air, tapi kalian juga dibaptis oleh Roh Kudus. Dan pada waktu baptisan terjadi, saudara, di kolam baptisan, tiba-tiba ada yang melihat burung merpati di atas kepala kami, berjalan ke sana kemari, dan orang-orang mulai dipenuhi Roh Kudus. Dan setelah mereka keluar dari air dan kembali ke kampus, ke asrama, mulai terjadi pelepasan. Dan ada orang-orang yang belum lahir baru, mereka masih diikat dengan kuasa gelap, mereka mengalami manifestasi. Itu berminggu-minggu, saudara. Roh jahat keluar masuk. Kenapa? Karena orang-orang ini memiliki masa lalu dan ikatan kuasa gelap. Saudara berhati-hati. Jangan libatkan dirimu satu kali saja terlibat dengan kesembuhan demonis, dengan pertolongan kuasa jahat. Satu kali saja Anda bersentuhan dengan kuasa gelap, maka selama hidupmu akan menjadi korban. Karena dia si jahat merasa punya jasa menolong hidup saudara. Karena itu harus dibersihkan, dituntaskan. Dan pada waktu anak-anak itu mulai bertumbuh dalam Tuhan, lalu ternyata karunia-karunia Allah dinyatakan. Penglihatan-penglihatan Tuhan nyatakan. Pernyataan-pernyataan mimpi, nubuatan disampaikan. Lalu kami melihat gerakan masuk ke Samosir. Samosir menjadi tujuan lawatan Allah. Tiba-tiba dalam satu sesi Tuhan berkata kepada kami, pergi Samosir segera. Karena sudah banyak hamba-hambaku kuutus ke sana, tapi mereka tidak berani masuk ke sana. Segera ke sana dan sampaikan kemarahanku kepada mereka. Kalau mereka tidak bertobat, aku akan musnahkan mereka. Saya kaget, saudara. Tuhan berkata dengan tegas, pergi ke sana. Kalau tidak, aku akan musnahkan mereka.
Lalu saya bertanya sama Tuhan, Tuhan bagaimana cara Engkau memusnahkannya? Danau Toba akan naik airnya. Karena di bawah itu ada gunung. Aku akan ledakan dan air akan naik. Dan itu akan membuat bencana yang besar bagi mereka. Saya tanya, kenapa Tuhan harus terjadi begitu? Karena mereka sinkritisme. Karena mereka masih terlibat dengan penyembahan berhala. Mereka ke gereja iya, tapi ketika mereka bermasalah, mereka cari orang-orang pintar. Mereka tidak memuliakanku. Bahkan orang-orang sana meletakkan tempat-tempat penyembahan berhala begitu hebat. Dan kami datang berkunjung ke sana melihat langsung masuk dalam peperangan rohani. Dan terjadilah penjarahan-penjarahan. Orang-orang kami kumpulkan, kami buat seminar berkali-kali untuk hamba-hamba Tuhan. Buka cara berpikir mereka untuk melihat bahwa gereja Tuhan harus tampil di tengah mereka, merebut teritorial. Baru mereka disadarkan. Setiap hari peperangan rohani, orang dilepaskan. Berbulan-bulan. Bolak-balik kami menuju ke sana melakukan sebuah penetrasi misi. Ibu Elius itu adalah orang yang banyak menampung pelayanan tim ini datang ke Menara Doa di Ibu Elius. Ya, kami pergi, ibu ini yang menampung pelayanan ini dan bergerak kemana-mana. Dan akhirnya saudara, wilayah itu mulai direbut. Orang-orang mulai rasa haus datang mencari Tuhan. Senjata untuk berperang bagi kita adalah firman Allah. Firman Allah itu adalah kekuatan yang dapat mengubah apa. Karena itu saudara, bangunlah hidup kita dengan kekuatan kebenaran firman. Kalau Pak Hebron mewajibkan hafalan di setiap menara doa kegiatan. Kami di sini sudah bertahun-tahun yang lalu, semua mahasiswa wajib makan pagi harus hafal 2 ayat. Makan malam harus hafal 2 ayat. Bahkan banyak mahasiswa yang sekali menghafal 23 ayat. 2 perikop, 1 perikop. Sakingnya itu. Ya, ada yang sampai begitu. Lah, bagaimana kalau mereka tidak hafal? Kami beri kesempatan 3 kali Pak Hebron. Kalau 3 kali dia tidak hafal, maka makan paginya kami angkat. Tidak makan siang, dan makan malam dia harus menghafal minimal 4 ayat. Kalau nanti malam ternyata dia nggak bisa menghafal 4 ayat, mohon maaf, nasi malamnya kami ambil, dia berpuasa. Dan besok dia tidak masuk kelas, dia puasa di ruang doa selama 1 hari. Dan dia harus menghafal 4 ayat yang tidak bisa dia hafal, dan 4 ayat berikutnya, berarti 8 ayat dia mesti hafal besok malam pada waktu tutup puasa. Bagaimana kalau tutup puasa nggak hafal lagi, dia tambah lagi puasa. Dan ayat itu terus berkejar-kejaran. Jadi Bu Hana, Maria dan kawan-kawan, perlakukan inilah Pak Hebron. Jadi kalau yang tidak hafal di menara doa, malam itu atau pagi itu jangan suruh mereka makan dulu. Mesti telepon Pak Hebron ini 4 ayat saya bacakan, saya hafal nih. Tapi mesti pakai video call. Kalau enggak dia baca lagi dari buku. Tapi itu yang terjadi saudara. Mengapa penting sekali? Karena kebenaran firman Tuhan itu kekuatan kita. Amin. Dialah memberikan perlindungan kita. Ketika kita bicara kebenaran firman, kita sampaikan, tidak ada kekuatan lain. Yesus mempraktekkan ada tertulis. Ketika saudara menghafal Alkitab seperti yang diminta Pak Hebron dan kawan-kawan, saudara mungkin akan susah beberapa saat. Tapi lihatlah, kebenaran ayat yang Anda hafal itu akan menolong Anda suatu saat nanti. Amen. Ketika Anda masuk dalam peperangan rohani, Anda sedang mengkonseling, Anda sedang menolong seseorang, Anda sedang mengajar, ayat-ayat itu secara luar biasa dibuka Roh Kudus sehingga engkau ngomong dengan mengalir. Mengapa? Karena memang bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Amin. Memang menghafal 1-2 ayat bukan mudah, apalagi ibu-ibu di menara doa segala bangsa ini, ibu-ibu yang sudah senior semua ini. Ibu JT itu sudah 60 sekian atau 70. Dan ibu-ibu yang lain juga sibuk dengan pekerjaan, bisnis, keluarga, masak. Tapi tetap saja didorong untuk menguasai ayat-ayat Alkitab secara baik, supaya kita memiliki perbendaharaan kebenaran yang dapat kita gunakan secara luar biasa ketika kita membutuhkannya. Jadi pertempuran yang sesungguhnya terjadi pada batin, pada pusat seluruh kehidupan kita. Taktik internal musuh, si jahat itu dalam sepanjang sejarah gereja, terekam dalam semua catatan baik Alkitab maupun perjalanan sejarah gereja. Selalu mereka melakukan intimidasi klasik. Intimidasi klasik itu pertama rasa bersalah, saudara. Rasa bersalah itu seringkali dipakai.
Rasa bersalah itu membuat orang mau berdoa ikut peperangan rohani. Udahlah Pak Hebron, sorry Pak Hebronnya saya nggak bisa ikut ke rumah sakit hari ini peperangan rohani. Kenapa? Aduh, saya lagi nggak enak Pak. Padahal Anda itu sedang diintimidasi dengan rasa bersalah. Coba kalau rasa bersalah itu muncul, saudara ngomong sama Tuhan, Roh Kudus, aku memang salah. Tapi kesalahan itu setahun yang lalu aku sudah akui dan udah beres. Kesalahan itu sudah kuakui minggu lalu sudah beres. Bulan lalu aku sudah akui di hadapan Tuhan sudah beres. Anda harus kuat, harus bangkit, harus tahu firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, jikalau engkau mengaku dosamu, maka Allah akan mengampuni dan memulihkan. Anda harus tahu bahwa Allah itu bekerja dengan cepat menolong saudara supaya Anda tidak berada dalam intimidasi. Rasa bersalah itu sangat kuat bagi pelayanan seperti itu. Seringkali kami turun ke lapangan pelayanan, ketika ada orang manifestasi di Katro Jahat mulai muncul, lalu saya bilang, ayo tim layani, ada yang takut-takut. Aduh, saya bilang, macam mana nih? Nah, saya ambil contoh lagi Ibu Pendeta Viola Wisman. Pada waktu Ibu Pendeta Viola Wisman kami layani pelepasan, dia datang dengan seorang orang percaya juga, yang lebih senior kayaknya rohaninya. Lalu dia bilang, cerita sama saya, Pak Pendeta tolong layani, ini Nona ini mengalami begini. Lalu setelah Ibu Pendeta ini jatuh, waktu itu belum jadi pendeta, dia jatuh dalam kerasukan, roh itu mengendalikan dia, roh Aluk Tadolu, itu kalau tidak salah. Lalu tiba-tiba Ibu I1 ini ikut menumpangkan tangan. Waktu dia menumpangkan tangan, saya bilang, Ibu siap? Iya Pak. Waktu saya tumpang tangan, dia ikut tumpang tangan. Tiba-tiba apa yang terjadi? Roh yang mengendalikan Ibu Viola ini, Ibu Viola buka mulut, buka mata dengan mata yang mencorong tajam merah. Dia bilang begini, hei, kau mau usir aku? Hah? Rohmu dengan rohku sama, kita satu. Kenapa kau musir-musir aku? Saya bilang, bagaimana Bu? Betul begitu? Iya Pak. Sekarang ke belakang Ibu, ke belakang berdoa, berlutut di kaki Tuhan, berdoa, minta covering dari Tuhan, minta ampun dari Tuhan. Ditekan saudara. Dengan intimidasi, rasa takut dalam pelayanan pelepasan, dalam pelayanan teritorial, dalam pelayanan mengusir roh-roh jahat, kadang-kadang rasa takut muncul dalam diri orang-orang. Sehingga akhirnya intimidasi itu membuat orang salah bertindak. Dalam pelayanan kami ke kota Parapat, saudara, dari Ajibata ke Parapat, kami sedang mengunjungi satu rumah yang mau dipakai untuk tempat ibadah. Dan satu keluarga itu terikat dengan kuasa gelap. Dan kami ngambil doa puasa di Ajibata, di pinggir Danau Toba. Setelah kami berdoa, kami merangkak menuju ke Parapat. Saya yang setir mobil. Tim semua dalam mobil, saya bilang waspada, setiap pintu gerbang yang kita masuki, ada roh yang mengendalikan, ada penjaga-penjaganya, patahkan kekuatan roh mengendalikan pintu gerbang, di pohon, di mana saja patahkan. Saudara tahu, ketika saya bawa mobil, saya lihat di depan itu ada roh yang bergerak, menghalang-halang. Di kiri kanan, ada roh yang berterbangan. Dan tim kami melihat, Om, di atas kita Om, di samping kita Om, dia muncul Om. Dia, saya bilang, itu roh teritorial, patahkan roh itu. Karena setiap kali kami melewati daerah, rohnya berbeda Bapak Ibu. Roh berbeda, selalu berbeda roh itu, selalu tidak sama. Dan terus kami diikuti, setiap masuk ke daerah lain, roh itu ikuti sampai menuju ke lokasi. Waktu kami parkir mobil, kami ketemu dengan keluarga itu, lalu rumah yang mau dijadikan tempat ibadah, lalu pihak keluarga bilang, Pak Pendeta tolong doakan rumah itu Pak. Sudah sekian lama tidak ada orang yang mau tinggal, setiap orang tinggal di sini tidak pernah lama. Mereka ketakutan, anaknya sakit, mereka ada yang sakit, ada yang stres, ada yang mati, dan tidak ada orang mau di situ Pak. Oke, saya bilang kami datang. Lalu kami datang, saudara masuk, kami mulai berdoa, straf, tolak, usir, tagar di daerah itu. Kami naik ke lantai 2, lantai bawah sudah bersih, naik ke lantai 2. Di lantai 2 itu, roh itu bergentayangan saudara. Di dalam kamar satu, dia ada, di belakang pintu, dia ada, di belakang samping tembok, dia ada. Roh itu nampak dengan jelas oleh tim. Lalu kita mulai berdoa, perang, usir. Dan saudara tahu, di belakang kami itu ada pintu. Di belakang kami ada pintu. Dan ketika kami mulai mengusir, tiba-tiba roh itu keluar lewat pintu itu saudara. Pintu itu dibanting dengan keras. Begitu.
Sambil kami bilang, keluar dalam nama Yesus, juga dibanting. Padahal pintu itu dalam kondisi seperti biasa. Dan akhirnya beberapa kali pintu itu dibanting. Nah, selesai kami mau turun, tiba-tiba saya melihat di sebelah kanan masih ada satu. Lalu ada satu orang, tim kami mahasiswa yang baru belajar, ikut juga, dia lihat. Lalu dia ngomong, masih ada om satu di sini. Sila, iya, masih ada. Begitu saya mau ngomong, anak ini ngomong, jangan serang aku ya, aku nggak ganggu kau. Pergi aja lah, aku nggak ganggu kau. Saya bilang, apa yang kau bilang? Iya om, takut om, aku ngeri kali. Lalu saya bilang, dalam nama Yesus, aku mintakan kau pergi. Dibanting lagi pintu di depan kami. Cekar! Lalu saya tarik anak itu. Saya bilang, layani dia. Kenapa? Rasa bersalah dengan rasa takut mendominasi dia. Sehingga dia tidak siap masuk dalam peperangan rohani. Orang yang model begini bisa menjadi medium dari kuasa gelap. Yang berikutnya, pertempuran batin di pusat pelayanan kita adalah di samping rasa bersalah, rasa takut, yang sangat berat mempengaruhi pelayanan di ladang-ladang baru adalah sinkritisme. Kalau saudara pergi ke kantong-kantong Kristen, sampai hari ini sinkritisme masih menjadi sesuatu yang biasa dikerjakan. Di Indonesia Timur, pernah ada kejadian ketika ada seorang hamba Tuhan mengusir roh jahat dalam diri seorang jemaat. Setannya nggak pergi, dia bilang, oke, saya pulang dulu. Dia pulang, dia ambil jimat-jimat, lalu datang lagi untuk mengusir setan. Keterlibatan bukan cuma manusia jemaat, tapi ada orang-orang yang menamakan diri hamba Tuhan masih terlibat dengan sinkritisme. Apa itu sinkritisme? Di dalam pemahaman sinkritisme, saudara, tidak ada kebenaran yang mutlak, yang absolut, tidak ada. Semua agama menyembah satu Allah, hanya caranya saja yang berbeda. Itu sinkritisme. Kita tidak bisa hidup dalam iman kekristenan seperti ini. Kita ketemu dengan orang-orang kita layani, oh kita ini menyembah Allah yang sama, cuma caranya aja beda. Ada dari Roma, ada dari sini, ada dari sana, nanti sampai ke surga. Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa jika tidak melalui aku. Tidak ada Allah yang sama yang dimiliki oleh penyembah berhala, sama dengan Allah yang kita sembah. Tidak. Sinkritisme adalah upaya untuk membuat kebenaran. Tidak ada kebenaran yang mutlak, yang tidak absolut. Lalu mereka menganggap semua agama itu sama. Kata kunci dari sinkritisme adalah toleransi iman. Saya pelaku oikumene Kristen di Sumsel, pengurus oikumene 20 tahun. Dalam membangun komunikasi dengan kekuatan agama lain, kami tetap menjaga kekuatan iman, pengajaran kebenaran. Ketika kami berkomunikasi dengan banyak orang, tokoh-tokoh agama, mereka bilang, Pak, kita ini menyembah Allah yang sama. Yes, menyembah Allah yang sama, hanya saja caranya berbeda. Seringkali saya bilang, Pak, minta maaf. Allah yang kami sembah bernama Yesus Tuhan. Di buku Bapak, kalau ada yang mirip-mirip namanya, pribadinya bukan Yesus yang kami maksudkan dalam Alkitab. Supaya apa? Kita boleh membangun komunikasi dengan pihak manapun. Tetapi sinkritisme menganggap bahwa semua kita menyembah Allah yang sama hanya dengan cara yang berbeda. Itu tidak benar. Hasil akhir dari sinkritisme akan muncul hukum-hukum anti perpindahan agama dan larangan penginjilan yang hari-hari ini banyak didengungkan. Mengatasnamakan hak asasi manusia, mengatasnamakan orang yang beragama. Kekristenan adalah agama misi. Di dalamnya ada dorongan dan semangat bagi kita untuk menyampaikan kabar baik. Mengapa? Karena tidak ada jalan lain bagi manusia manapun untuk selamat selain di dalam nama Yesus. Saya seringkali bertemu dengan tokoh-tokoh agama yang memiliki pengalaman jam terbang, pengkhotbah di tempat-tempat mereka. Dan ketika terjadi dialog dalam beberapa hari, mereka bertemu dengan Tuhan. Mengapa? Rahasianya sederhana. Ketika kami mendapatkan pertemuan pertama dengan orang ini, saya kembali dan saya beritahu tim, ambil doa puasa, berlutut di kaki Tuhan. Perangi roh yang mengendalikan dia. Perangi roh teritorial di mana dia tinggal. Saya tanya alamatnya di mana, di sini. Kami perangi daerah itu. Dan akhirnya apa? Secara perlahan tapi pasti,
orang tersebut datang mencari Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau hari ini kita melihat bahwa peperangan rohani dalam pengertian yang sangat luas terjadi pada tingkat pribadi, terjadi pada tingkat okultisme, mempengaruhi dan mengendalikan sebuah teritorial wilayah, sehingga kita perlu melancarkan peperangan rohani untuk membebaskan setiap orang, setiap pribadi, setiap keluarga dari setiap daerah yang menjadi tujuan pelayanan misi kita. Anda harus terlibat di sana. Kalau kita memperhatikan pengertian dari peperangan rohani, memiliki makna merupakan konflik kosmik antara kerajaan Allah dengan kerajaan setan. Dan strategi yang dipakai oleh setan dalam konflik ini adalah pecah belah dan taklukkan. Sama seperti strategi zaman Belanda dulu. Jadi peperangan rohani itu sendiri merupakan sebuah pelepasan individu dari belenggu demonis, dari belenggu setan, dari belenggu kuasa gelap, roh jahat. Mereka dilepaskan, mereka dibebaskan. Nah, bagaimana Anda tahu bahwa mereka dilepaskan, dibebaskan? Yang terjadi adalah mereka bertobat, mereka datang kepada Tuhan, mereka mengikut Yesus, dan mereka menjadi bagian dari murid yang saudara latih. Dan kalau kita perhatikan bagaimana seorang dapat terlibat di dalam penyembahan berhala, melalui dosa yang disengaja, melalui praktek gaib perbudakan, perdukunan. Ketika orang mempraktekkan itu, seluruh hidupnya dikendalikan oleh kekuatan roh itu. Dan ketika dia akan keluar dari situ, dia memerlukan satu kekuatan besar dari luar yang membebaskan dia. Ada seorang dukun bernama Ibu R. Dalam 4 kali pertemuan, waktu saya masuk ke kota Batu Raja, saya ketemu dengan dia. Dan pada waktu kami bertemu dengan dia, saya menyampaikan tentang kebenaran dalam Yesus. Setelah pertemuan bulan pertama, saya pulang ke Palembang, saya sampaikan ke tim, ke jemaat, kita ambil doa puasa untuk orang nama ini. Kita patahkan roh yang mengendalikan dia, karena dia seorang dukun. Kita patahkan, hancurkan roh yang mengendalikan teritorial di mana dia tinggal. Lalu setelah kami mengadakan doa puasa perang rohani, saya datang lagi ke kota Batu Raja untuk yang kedua kali, ketiga kali, yang keempat. Dan pertemuan keempat, ibu ini datang bertemu dengan Tuhan. Waktu dia dibebaskan, dia merasakan kekuatan yang ada padanya yang pada waktu yang lalu hilang. Sepenuhnya kekuatan Allah menjamah hidupnya. Dia dibaptis, menyerahkan diri, dan sekarang dia melayani Tuhan sebagai hamba Tuhan. Praktek gaib perdukunan itu mampu membuat orang itu mengendalikan masyarakat yang lain. Ketika ibu ini bertobat, maka roh jahat yang mengendalikan orang-orang yang datang kepada ibu ini sebagai pasien, satu persatu juga berjumpa dengan Tuhan dan mereka mengenal Tuhan. Melewati pengalaman-pengalaman traumatis, juga roh jahat dapat tinggal dalam diri seorang. Kutuk nenek moyang, warisan keturunan dari perbudakan dosa masa lalu, itu dapat mempengaruhi, membelenggu kehidupan seseorang. Nah, karena itu saudara, tingkat konfrontasi melawan kuasa kegelapan harus kita tingkatkan terus dalam pelayanan kita. Maka seringkali kita berjumpa dengan pelayanan doling, doa keliling, pelayanan peperangan rohani dalam sebuah kota, merebut satu desa dengan mengelilingi kota itu dengan mobil atau dengan kendaraan lain, lalu mulai masuk dalam peperangan rohani. Saudara, jangan mengabaikan pelayanan ini, karena pelayanan ini adalah pelayanan awal untuk orang-orang itu dibebaskan, baru mereka bisa berjumpa dengan Tuhan. Jadi tingkat teritorial peperangan ini adalah pertempuran melawan penguasa kelas atas, membebaskan orang-orang yang diikat oleh kekuatan roh jahat di sebuah wilayah. Dan bagaimana kita mengetahui kekuatan roh jahat itu di sebuah daerah? Dia akan tampil secara faktual, dapat terlihat dalam bentuk gejala dan perbuatan-perbuatan. Melalui namanya, Anda akan tahu roh itu mengendalikan daerah itu. Kalau daerah itu penuh dengan narkoba, daerah itu merupakan sarang penyembahan berhala, daerah itu merupakan tempat
orang-orang berjudi, mabuk-mabukan. Roh-roh ini yang mengendalikan daerah-daerah tersebut. Sehingga dengan cepat saudara tahu, musuh yang Anda hadapi namanya adalah sesuai dengan perilaku masyarakat yang ada di sana. Lalu bagaimana kita melancarkan peperangan kita? Bagaimana kita harus melakukan peperangan kita untuk mengalahkan kekuatan itu? Yang kita lakukan dengan doa syafaat seperti yang sudah kita lakukan di Menara Doa. Pujian penyembahan adalah kekuatan yang luar biasa di atas puji-pujian Allah hadir, kata Mazmur, dan kekuatan Allah ketika hadir membebaskan yang terbelenggu, membebaskan orang yang terikat, orang-orang yang mengalami sakit penyakit dilawat di jamaah Tuhan. Banyak kali kami mengadakan ibadah-ibadah, tidak sempat firman Tuhan dilakukan, sementara pujian penyembah dinaikkan oleh pemimpin pujian dan pemusik. Roh Allah dinyatakan melawat orang-orang yang mengalami keterikatan, teriak-teriak, terjadi pelepasan-pelepasan. Sehingga firman Tuhan gak sempat lagi disampaikan dalam ibadah. Kenapa? Lawatan Allah lewat pujian penyembahan membebaskan orang yang terikat. Dengan kita mengasihi Allah, Wahyu berkata, maka kita akan meningkatkan harapan dan kekuatan. Dengan doa puasa. Doa puasa saudara jangan anggap ringan. Dia bukan bagian dari menguruskan badan diet saudara. Dia adalah upaya saudara mengosongkan diri di hadapan Tuhan. Meminta intervensi dan kuasa Allah secara mutlak dalam hidup saudara. Dan kita juga harus hidup rukun. Karena dalam hidup rukun, Mazmur berkata, di sanalah Tuhan menyatakan berkat. Makanya Pak Hebron berkali-kali mengingatkan kita dalam komunikasi di WA Zoom, supaya kita lebih fokus kepada hal-hal yang menjadi perhatian doa kita. Mungkin ada hal-hal lain yang sedang dibahas. Saya perhatikan Pak Hebron seringkali mengarahkan semua kita di situ. Bagus. Mengapa? Karena ketika kita hidup rukun, kita bersatu, kita bersama-sama, di sana kekuatan Allah dalam gerakan doa menara segala bangsa akan memberikan pengaruh bagi para pendengar, orang yang mengikuti Zoom, orang yang mengikuti YouTube dengan persoalan mereka di jamaah Tuhan. Mungkin saja ketika hamba-hamba Tuhan sedang berdoa, ada orang-orang yang mendengar program ini, mereka di jamaah Tuhan lewat mendengar program. Saya masih ingat Maurice Rulo dalam pelayanan-pelayanan mereka di berbagai macam bangsa. Dia katakan kepada saudara yang mendengar radio ini, zaman itu masih pakai radio, mendengar radio ini cukup tumpangkan tanganmu di sebelah kanan ke radio, tangan kiri pegang bagian yang sakit, dan minta kuasa Tuhan bekerja. Saudara, banyak kesaksian orang-orang di jamaah diberikan kekuatan oleh Tuhan. Lalu berikutnya konfrontasi, perlawanan langsung. Jangan biarkan dia menyerang kita. Jangan biarkan kekuatan itu mengendalikan kita. Konfrontasi, hadapi, perang. Jangan biarkan. Berkali-kali kami sedang melakukan pelayanan, kami dihambat di tengah jalan, kami dihentikan di tengah jalan oleh kekuatan kuasa gelap yang berusaha menghambat kami masuk ke desa yang menjadi tujuan misi kami. Tapi kami tetap masuk ke daerah itu. Suatu saat saudara, kami melayani di daerah perbatasan Aceh, di daerah Lain Merompak. Kami masuk ke daerah itu. Ketika malam hari kami mengadakan ibadah di antara orang Kristen dan suku agama lain di sebelah sana. Waktu kami mengadakan doa, saya lagi main keyboard sambil penyembahan. Tiba-tiba saya dapat penglihatan. Ada roh, ada seorang wanita yang menangis di luar tempat kami ibadah. Wanita itu menangis. Saya lihat wajahnya. Wajahnya agak bulat, rambutnya seperti ini, hidungnya begini, saya ingat wajahnya. Lalu sebentar lagi penyembahan, saya bilang, Bapak Ibu, saya melihat roh di luar, perempuan. Rambutnya begini, hidungnya begini, matanya begini, wajahnya begini. Tiba-tiba seorang ibu tua di dalam persekutuan itu berteriak nangis, itu anakku Amang, katanya. Tapi dia sudah mati. Sekian tahun yang lalu, dia bunuh diri. Saya bilang, ini roh yang menyerupai, yang mengendalikan daerah ini. Lalu setelah itu saudara, kami berdoa. Kami melakukan pelayanan pelepasan. Kami masuk ke daerah itu, menyerang teritorial itu. Daerah itu gelap saudara, tidak masuk listrik. Gelap, dan kami melakukan peperangan di pinggir hutan itu. Kami berapa orang waktu itu, sekitar 7-8 orang. Kami peperangan sepanjang malam, sehingga roh itu hilang, pergi. Dan kami mendapatkan cerita. Lalu warga bilang, Pak, kami nggak berani Pak pergi ke sungai untuk mandi sejak kejadian itu. Kenapa?
Kami selalu kalau mandi di situ mengambil air untuk minum. Kami selalu mendengar suara perempuan menangis di situ. Di mana? Di sungai sana. Lalu kami besok paginya siapkan diri, berdoa, lalu kami pergi ke sana. Kenapa? Daerah itu harus dimurnikan, saudara. Daerah itu harus dibersihkan dari ikatan kuasa gelap yang mengintimidasi dengan peristiwa itu. Warga di kampung itu ketakutan dalam intimidasi. Kalau cerita nama perempuan ini, kejadian itu mereka dalam ketakutan. Lalu setelah kami beri penjelasan pagi itu, saya bilang kalian berdoa, kami pergi. Kami pergi ke lokasi di pinggir sungai, saya parkirkan mobil, saya turun. Airnya bening, saudara. Dan di tempat itu memang terdengar. Waktu kami lagi penyembahan, ada satu tim kami mendengar, sayup-sayup mendengar suara perempuan menangis di ujung sana. Dan saya bilang ini merupakan kehadiran roh itu. Roh itu ingin memberitahu kepada kita ini wilayah dia. Kita hadir sekarang. Kami berdiri dan teriak dalam nama Yesus. Roh yang mengendalikan masyarakat di sini sehingga menimbulkan ketakutan, kecemasan, sehingga setiap anak yang baru lahir, anak yang remaja besar, semua pakai tanda jimat untuk melindungi dari roh ini. Aku perintahkan roh teritorial ini pergi. Tiba-tiba suaranya lebih keras menangis, saudara. Kami usir dalam nama Yesus. Lalu kami mulai ambil garam, kami percikan, lemparkan dalam air, kami murnikan air ini dalam nama Yesus. Dan setelah itu terjadi, saudara, kami pulang. Begitu kami pulang, mereka merasa sesuatu yang berbeda. Waktu kami datang berikutnya lagi, mereka bercerita, banyak anak-anak sekarang yang sudah berani mandi ke sana, mengambil air dan melakukan aktivitas untuk wilayah itu. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih dalam Tuhan, pelayanan tentang okultisme, sinkretisme, dan semua hal yang berkaitan dengan teritorial yang dikendalikan oleh kekuatan-kekuatan jahat itu akan melepaskan orang-orang yang mereka belenggu dan datang kepada Tuhan ketika gereja Tuhan melakukan doa dan pelayanan pelepasan, melakukan pelayanan peperangan rohani secara konsisten, terus berperang sampai kekuatan musuh dikalahkan. Dan ketika kita konsisten berperang dengan kekuatan musuh akan dikalahkan, maka kita akan melihat jiwa-jiwa yang dibelenggu, jiwa-jiwa yang diikat, jiwa-jiwa itu akan dilepas. Saya tutup dengan sebuah kesaksian. Ketika kami masuk ke sebuah daerah, melakukan pelayanan penetrasi di sana, suku itu dikendalikan oleh satu roh. Roh itu diceritakan dari mulut ke mulut sepanjang puluhan tahun, sehingga menimbulkan intimidasi. Tidak boleh menyebutkan nama roh itu sembarangan, tidak boleh pergi ke sungai untuk ngambil air sebelum bilang nek minta air, tidak boleh buang air kecil di hutan kalau belum bilang nek numpang kencing, tidak boleh melakukan sesuatu sebelum minta panggil nenek itu untuk tidak mengganggu dia. Dan di kota itu biasa terjadi orang kerasukan, orang kesambet. Kenapa? Karena nenek itu marah katanya, karena orang ini melakukan ini dan itu. Dan kami merasakan intimidasi yang dihadapi oleh warga di sini. Dan kami tahu roh yang mengendalikan itu namanya Syiar. Lalu kami mengambil doa puasa, masuk ke kota itu, kami mulai mengadakan peperangan rohani, kami mulai doling, kami mulai peperangan rohani di semua titik, di pintu-pintu gerbang, kami hancurkan roh yang mengendalikan, kami porak-porandakan setiap basis-basis pertahanan kuasa gelap. Lalu kami pergi ke tempat-tempat keramat, tempat-tempat di mana orang mendapatkan sesuatu, memberi sesajen, tempat orang melakukan kalkulasi, memberikan keturunan mereka, minta sesuatu dari puyang, dari orang-orang hebat di kampung-kampung itu. Kami datang melakukan peperangan rohani. Dan terjadilah hal yang tidak terduga di pagi hari ini. Dalam penglihatan saya melihat ada satu orang raksasa besar, tinggi besar, berdiri di dalam sungai Ogan, berdiri di sungai itu. Lalu air yang datang menerjang dia, air itu kembali lagi, tidak bisa lolos. Saya bilang, Tuhan, kenapa ini? Kok air nggak bisa mengalir? Kok ini kuat sekali? Lalu Tuhan berkata, inilah roh yang sedang kalian perangi. Saya sampaikan kepada tim, saya bilang, saya dapat penglihatan. Roh itu tinggi besar ada di sungai, sekarang dia menutup air sungai ini, dan perutnya sangat besar. Kami nggak tahu apa yang terjadi. Tiba-tiba tim mulai berteriak, mulai memerangi. Tiba-tiba perut raksasa yang besar itu pecah. Dari perut yang pecah itu keluar manusia, jatuh ke dalam air, dicuci bersih oleh air, orang itu berdiri dan pinggir sungai. Saya bilang, apa ini Tuhan? Menang.
kalian menang. Mereka sudah dikalahkan, roh itu sudah dikalahkan, kalian menang. Jara mereka, ambil orang-orang itu. Lalu kami mulai berteriak, kami jara, kami ambil tempat ini, kami kuasai tempat ini, dan kami lepaskan darah Yesus membasuh, menyucikan, dan seterusnya. Dan apa yang terjadi, saudara? Beberapa saat, beberapa jam setelah kami melakukan pelayanan itu, kami pergi ke satu desa untuk melakukan pelayanan, bertemu dengan seorang lumpuh. Hanya 15 menit dengan sebuah handicap yang terus terarah kepada orang itu. Dari dia menerima Yesus sampai dia didoakan, dia berjalan 4 tahun dia lumpuh, langsung berjalan. Padahal kakinya masih kecil, orang tuanya bingung, keluarga masyarakat bingung kenapa ini terjadi. Dan dia bercerita, Bapak ini menjelaskan, Isa, Yesus Tuhan yang menolong saya. Dan saudara, itu sebagai sebuah bukti ketika peperangan rohani kita lakukan di sebuah teritorial, kelepasan akan terjadi, orang sakit sembuh, orang buta akan melihat, orang yang terbelenggu akan dibebaskan, dukun-dukun akan diselamatkan, orang-orang pintar akan meninggalkan ilmu-ilmu mereka, orang-orang jago beragama akan tinggalkan itu dan datang kepada Tuhan, dan terjadi sebuah kebangunan rohani, revival, dan terjadilah dorong yang kuat bagi orang-orang untuk datang mencari Tuhan. Antusias ini terjadi ketika daerah itu dibersihkan lewat peperangan rohani. Jadi apa yang kita maksudkan bahwa peperangan rohani adalah pintu masuk terjadinya tuayan dalam pelayanan misi di teritorial, itu terjadi ketika kita hari ini mengambil bagian dalam doa peperangan rohani. Betapa pentingnya pelayanan itu untuk kita kerjakan. Jangan kendor semangatmu ketika engkau terintimidasi oleh satu kekuatan yang mengendalikan sebuah daerah. Ajak tim yang lain, ajak teman-teman yang lain, libatkan diri. Dan kalau saudara yang melibatkan diri serius, lakukan pelayanan itu, gunakan kekuatan kuasa Allah. Engkau tidak bisa menggunakan kekuatanmu melakukan itu. 7 anak sekewa, 7 anak imam, 7 anak pendeta yang biasa melihat Paulus melakukan penumpangan tangan dan mengeluarkan kata-kata dalam nama Yesus. Ketika bertemu dengan orang yang kerasukan, mereka berkata dalam nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Aku perintahkan keluar. Roh itu keluar, bukan lari, menerjang mereka, menggagai mereka. Roh itu berkata, Paulus aku kenal, Yesus aku tahu, tapi siapa kau? Orang yang tidak punya kuasa dalam nama Yesus, yang tidak berdamai dengan Kristus, yang tidak punya hubungan dengan kuat dengan Yesus, tidak membangun hidup firman yang kuat, tidak memiliki iman yang mantap, tidak memiliki pengurapan yang kuat dan baru, dia tidak akan pernah mampu mengalahkan kuasa si jahat. Engkau tidak akan pernah menguasai suatu daerah, dan orang-orang yang terikat akan tetap terikat. Tapi kalau hari ini engkau memperbarui hidupmu, berdamai dengan Tuhan, membaca firman menjadi kekuatan dalam hidupmu, bangun telinga rohani untuk mendengar perintah Tuhan, buka mata rohani untuk melihat visi Tuhan, maka engkau akan mendapatkan kekuatan luar biasa. Engkau terbang lebih tinggi, engkau akan berjalan lebih jauh, engkau tidak menjadi lelah. Seperti Raja Wali itu, engkau akan mengalahkan musuh, dan musuh-musuh itu akan bertekuk lutut di hadapan Tuhan. Dan jiwa-jiwa yang dibelenggu, yang terikat akan dibebaskan. Kalau saudara perhatikan hari-hari ini di YouTube, satu hari bisa 15-20 kesaksian orang-orang yang datang kepada Yesus dari agama-agama yang ada di sekitar kita. Mereka datang menyembah Tuhan, bukan karena penginjilan yang datang kepada mereka, tapi ada perintah Tuhan, ada suara Tuhan, ada mimpi, ada penglihatan yang mereka alami. Mengapa? Karena daerah-daerah itu saudara sudah perangi, roh yang mengendalikan dilepaskan, sehingga orang-orang itu dengan sengaja, dengan penuh antusias mencari kebenaran, dan mereka telah bersaksi. Di YouTube saudara ikuti bagaimana pengaruh doa peperangan rohani yang saudara saya lakukan. Amen. Telah mengubah banyak daerah sampai hari ini. Karena itu Bapak Ibu di Menara Doa Skala Bangsa, terus kita berperang, terus kita berdoa, karena kesaksian-kesaksian telah membuktikan doa-doa yang sudah dinaikkan itu memberikan dampak yang besar bagi kemajuan Injil di Indonesia. Mari kita bersama-sama melakukan bagian ini. Kepada saudara yang mendengarkan berita ini di YouTube, engkau mungkin mengalami galau, mungkin mengalami gelisah, engkau mungkin berpikir, aku dulu pernah terlibat, tetapi karena aku berada dalam ketakutan, aku terus diintimidasi, aku tidak berani lagi melakukan pelayanan itu. Dengarkan, engkau telah diselamatkan, darah Yesus telah membasuh engkau. Ketika engkau mengakui dan engkau diampuni, tidak ada dasar dari kuasa gelap untuk mengintimidasi hidupmu, karena hidupmu dipanggil untuk melepaskan orang-orang yang terbelenggu. Mari Bapak Ibu Saudara,
kita terlibat dalam pelayanan ini. Di Menara Doa Segala Bangsa akan mengajak saudara, melibatkan saudara bergerak dalam dimensi kekuatan doa yang luar biasa. Mari kita hadir bersama. Datang, ajak hamba-hamba Tuhan dari gereja di mana saudara berada. Ajak orang-orang percaya bersama-sama. Kenapa? Karena semakin banyak kita melakukan kegiatan doa ini, maka semakin luas jangkauan daerah dan jiwa-jiwa dibebaskan semakin banyak. Tuhan dimuliakan. Terima kasih, terima kasih. Mari kita berdoa sebentar, saudara. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu. Biar kami semua bergerak dalam dimensi peperangan rohani. Tidak ada seorang pun kami yang takut melihat situasi ini. Karena kami tahu ketika kami bergerak di dalam kekuatan Allah. Allah yang bekerja bertindak dengan kekuatan-Mu yang luar biasa. Kami tidak tahu daerah-daerah yang sedang tembus dengan kuasa Allah yang sedang tembus menjamah mereka. Kami melihat kesaksian di YouTube, begitu banyak orang yang meninggalkan keyakinan dan mereka dapat menyebar mencari Tuhan. Kami tahu ini merupakan doa-doa peperangan rohani dari Menara Doa Segala Bangsa, menara-menara doa yang lain. Orang-orang percaya, gereja Tuhan di mana berada, semua kami bersatu untuk terjadi lawatan di Indonesia, revival. Amin. Di Indonesia. Kami mau konsisten tinggal dalam gerakan pelayanan ini. Biar kiranya Tuhan memberkati kami, menyemangati kami semua untuk terus terjun dalam pelayanan. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus kami sudah menerima berkat. Haleluya. Amin. Amin.